Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada Renungan Malam GKPA Penjernihan 25 Maret 2025. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang tahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sejak kami bangun pagi hari hingga kami beraktivitas dan sampai kami tiba di malam ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu pada malam ini. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul perikop Kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cimbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti ketika kita melihat muka dengan muka, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara mengenai kasih. Memang Korintus 13 ini dikenal dengan pasal kasih. Tentu kita akan bertanya, mengapa Rasul Paulus menuliskan mengenai kasih kepada jemaat Korintus? Sebagaimana kita ketahui, jemaat Korintus diberi anugerah yang begitu besar oleh Allah Bapa di surga. Bahkan gereja di Korintus itu sangat bersifat dinamis. Namun,
Apa yang terjadi? Jemaat Korintus memiliki masalah dalam moralitas, bahkan dalam doktrin. Melihat hal ini, Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk memberikan teguran dan nasihat kepada jemaat Korintus agar menerapkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasul Paulus di awal mengatakan, "Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, memiliki berbagai kemampuan bahkan sampai memindahkan gunung, apakah itu semua berguna jika tanpa kasih? Semua itu akan sia-sia." Rasul Paulus juga mengatakan, biarpun dia membagikan tubuhnya, bahkan untuk dibakar, itu semua tidak berguna apabila tanpa kasih. Kadangkala kita sebagai manusia bertanya, apakah kasih itu? Kita dapat mengelompokkan kasih ke dalam beberapa hal. Yang pertama, kasih itu adalah komitmen, pengekangan diri. Firman Tuhan dalam pasal 4 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kadangkala ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, yang tidak mengenakan, seperti ketika kita menghadapi klien yang banyak mau, atau ketika kita memiliki atasan yang kita bilang galak atau tidak pengertian, banyak menuntut anak buahnya. Bahkan ketika kita berada dalam antrian panjang kemacetan di dalam berlalu lintas, apa yang timbul dalam perasaan kita? Ada rasa kesal, ada rasa emosi, ada rasa amarah. Apakah hal itu mencerminkan kasih? Tentu tidak. Namun, kalau kita mau menerapkan kasih dalam kehidupan kita, kondisi-kondisi sulit itu merupakan sarana bagi kita untuk bertumbuh, sarana bagi kita untuk belajar menerapkan kasih itu. Ketika kita berada dalam kondisi yang mudah, mungkin mudah juga bagi kita untuk melakukan kasih. Tapi ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, apakah kita mampu melakukan kasih karena kita mau melakukannya, bukan karena kondisinya yang mudah? Paulus mengajak kita untuk berkomitmen melaksanakan kasih kepada sesama. Hal yang kedua, apakah kasih? Kasih itu memberikan diri. Firman Tuhan mengatakan, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam. Kasih sejati meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Kadangkala kita bersifat egois, tidak peduli kepada sesama kita. Yang penting diri kita bahagia, yang penting diri kita enak, yang penting diri kita terpenuhi. Tapi apakah itu yang dinamakan kasih? Apabila kita mengasihi sesama, maka kita harus membuang jauh-jauh segala sifat pemarah, segala sifat pendendam. Mau mengampuni dan mau bersikap lemah lembut kepada sesama manusia. Tentu hal ini tidak mudah, tapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan bersama kita, ketika kita mau memberikan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan itu semua. Tuhan akan memimpin kita untuk dapat melakukan kasih seperti yang diajarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ini. Yang terakhir sebagai penutup, dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tanpa kasih, semua tindakan kita, perbuatan baik kita akan sia-sia. Kita berbuat kasih bukan untuk diri kita pribadi, tapi
untuk sesama kita. Kita harus bisa menanggung kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, sabar menanggung segala sesuatu, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Bahkan kita tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri. Kesimpulannya, kasih yang mengekang diri, komitmen untuk melakukan kasih yang memberikan diri adalah kasih agape, kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih yang tidak bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi kasih yang timbul dari hati kita. Kasih itu harus diwujud nyatakan, harus dilakukan, bukan hanya dalam bentuk perasaan dan dalam hati kita saja. 1 Korintus 13 mengajarkan kasih itu sebagai karakter orang Kristen. Dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran." Jadi, mari kita belajar untuk mengasihi lebih dalam lagi, lebih tulus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, kasih yang sejati adalah perbuatan, bukan hanya perkataan, bukan hanya dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, yang mengajarkan kami untuk menerapkan kasih bukan hanya dalam perkataan dan dalam hati kami saja, tapi kami harus dapat mewujudkannya dalam tindakan kepada sesama kami. Biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua. Sekarang kami akan beristirahat, Tuhan boleh pimpin kami dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.